Di episode sebelumnya, Kinmu akhirnya berhasil menemukan. Bahkan sang iblis dewa pun musnah seketika tanpa sempat melawan. Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Tapi zona kematian yang bisa membantai siapapun yang masuk. Namun berbeda dari yang lain, Kinmu tetap tenang. Ia langsung menyadari fakta mengerikan, bahwa zona terlarang ini ternyata bukan dibuat untuk melindungi desa dari musuh luar, melainkan penjara raksasa agar penduduk desa tanpa kekhawatiran tidak pernah bisa keluar. Saat itu juga Dutian sadar kalau Kinmu persis seperti didikan para tetua desa Cacat. Menyadari kapal bulan terlalu besar dan bisa memicu pertahanan zona terlarang, Kinmu langsung menghentikan kapal dewa raksasa itu. Kapal tersebut perlahan berjongkok di atas gunung sebelum akhirnya mendarat dengan guncangan dahsyat tepat di batas aman. Keputusan itu ternyata juga menyelamatkan nyawa Kinmu sendiri. Karena terlalu lama meminjam kekuatan dewa, tubuhnya hampir menyatu permanen dengan material kapal bulan. Untungnya, saat aura surgawinya mulai menghilang dan tubuh raksasanya kembali normal, Kinmu berhasil melepaskan diri tepat waktu. Meski selamat, kondisi Kinmu benar-benar parah. Semua tenaga dan kekuatan yang sebelumnya terbuka hingga jembatan ilahi mulai tertutup satu persatu setelah energi kapal bulan habis. Pada akhirnya, Kinmu kembali ke kekuatan aslinya di ranah embrio roh dan 5 unsur. Di tengah tubuhnya yang hampir kehabisan tenaga, Kinmu tiba-tiba teringat pada Yan Jingjing, sang penjaga matahari. Baru sekarang ia sadar betapa gilanya beban yang dipikul gadis itu selama ini. Kinmu saja hampir mati cuma karena mengendalikan kapal bulan sebentar, sedangkan Yan Jingjing sudah menjaga kapal tersebut selama bertahun-tahun. Setelah menelan beberapa pil roh untuk memulihkan tenaga, Kinmu kembali berdiri dan memutuskan melanjutkan perjalanan memasuki zona terlarang dengan berjalan kaki. Mendengar keputusan itu, Raja Iblis Dutian langsung memahami maksud Kinmu. Kau ingin menggunakan pengetahuan dan mata dewa iblisku untuk menghindari jebakan di tempat ini, lalu menemukan para tetua desamu, bukan? Tanyanya dengan nada curiga. Kinmu tidak menyangkal sedikit pun. Ia mengangguk dengan tenang dan mengakui bahwa sebagai Raja Dunia Dutian, pengetahuan Dutian mengenai formasi kuno dan rahasia wilayah terlarang jauh berada di atas dirinya. Tanpa bantuan Raja Iblis itu, peluang mereka untuk bertahan hidup di penjara raksasa ini sangat kecil. Mendengar pengakuan tersebut, Dutian langsung kembali sombong. Hahaha, benar sekali. Hanya aku yang bisa membawamu keluar masuk tempat ini dengan selamat. Bahkan kau seharusnya berlutut dan menjilat kakiku sebagai rasa terima kah? Namun kalimatnya langsung terhenti ketika melihat tatapan Kinmu berubah dingin. Aku hanya bercanda, seru Dutian sambil tertawa canggung. Ia buru-buru mengubah nada bicaranya sebelum melanjutkan. Pokoknya aku akan membantumu. Tapi jangan lupa janjimu untuk membebaskanku. Kau sudah menyetujuinya? Kinmu hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa dirinya tidak akan mengingkari janji. Ia bahkan menawarkan untuk membuat perjanjian resmi atas nama Kaisar Tubo. Namun tanpa ragu, Raja Iblis Dutian langsung menolak keras. Menurutnya, membuat perjanjian resmi dengan orang selicik Kinmu justru terdengar lebih mengerikan. Ia yakin Kinmu pasti sudah menyiapkan jebakan tersembunyi di balik kontrak tersebut. Karena itu, Dutian merasa janji lisan jauh lebih aman. Mendengar jawaban itu, Kinmu hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia merasa lucu karena Raja Iblis itu akhirnya mulai memahami sifat aslinya. Bahkan ucapan kakek pincang dulu kembali terngiang di kepalanya, bahwa dirinya terkadang masih terlalu baik kepada orang lain. Tanpa membuang waktu, Kinmu langsung menaiki punggung naga kilin bersama Dutian. Awan api di bawah kaki naga gemuk itu perlahan menghilang saat mereka turun tepat di depan pintu masuk zona terlarang. Begitu menginjak tanah, suasana langsung berubah menegangkan. Bahkan Raja Iblis Dutian terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Ia memperingatkan Kinmu bahwa jalur yang mereka temukan sebenarnya adalah jalan keluar bagi orang-orang yang melarikan diri dari dalam. Artinya, jika mereka masuk dari arah sebaliknya, seluruh sistem pertahanan zona terlarang bisa aktif kapan saja. Dan di tempat seperti ini, satu langkah salah saja sudah cukup untuk membuat mereka lenyap tanpa bekas. Karena itulah Kinmu diam-diam mulai berjaga-jaga. Ia mengutak-atik patung dewa milik Dutian dan memasang beberapa mekanisme tambahan di dalam roda giginya. Dengan nada dingin, Kinmu memperingatkan bahwa Dutian sebaiknya tidak mencoba macam-macam selama perjalanan. Karena jika Raja Iblis itu berkhianat, mekanisme yang baru dipasang akan langsung menjebaknya sendiri. Dutian hanya mendecakkan lidah sebelum menjawab singkat,
Tenang saja, aku paham. Tapi tetaplah dekat denganku. Meski masih kesal karena diancam Kinmu, Raja Iblis Dutian tetap menjalankan tugasnya dengan serius. Ia berjalan paling depan sambil memakai 4 wajah dan 12 matanya untuk memindai seluruh area. Semua matanya bergerak liar ke segala arah, sementara mulut-mulutnya terus melafalkan perhitungan rumit demi mencari jalur aman di tengah jebakan zona terlarang. Kinmu yang berjalan di belakang langsung terpukau. Ki iblis milik Dutian berubah menjadi angka dan rune yang melayang di udara. Raja Iblis itu ternyata sedang memakai teknik perhitungan ruang tingkat tinggi untuk membaca struktur formasi di tempat tersebut. Melihat kemampuan itu, Kinmu langsung memuji Dutian. Dengan nada super sombong, Dutian menjawab, "Aljabar itu dasar dari seni surgawi sejati. Tanpa itu, orang cuma bisa niru kulit luarnya doang." Ucapan itu langsung bikin Kinmu tertarik. Ia tanpa ragu meminta Dutian mengajarinya, lalu menjelaskan kalau dirinya sedang mempelajari kanon misteri tertinggi, kitab kuno dengan sistem perhitungan 8 trigram. Dutian pun menjelaskan kalau inti teknik itu bukan mengubah trigram menjadi angka biasa, melainkan memakai surga, bumi, guntur, air, gunung, angin, api, dan danau sebagai sempoa hidup untuk mengendalikan perubahan energi alam. Namun baru menjelaskan sebentar, Dutian langsung membentak Kinmu agar diam. Di zona terlarang ini, satu kesalahan hitungan kecil saja bisa langsung bikin mereka mati. Meski begitu, penjelasan singkat tadi sudah memberi Kinmu pencerahan besar. Ia akhirnya mulai memahami hubungan yin-yang, 4 fase, hingga perubahan 8 trigram dalam satu sistem besar. Dengan penuh semangat, Kinmu langsung mencoba teorinya. Ki vital miliknya bergerak membentuk formasi Taiji 8 trigram yang berputar di udara. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami rahasia perhitungan Dayan di dalam kanon misteri tertinggi. Tapi belum lama tenggelam dalam pencerahannya, Dutian kembali membentaknya dari depan dan menyuruh Kinmu fokus berjalan sebelum mereka semua mati konyol di tempat itu. Kinmu pun segera membubarkan formasinya dan kembali fokus melanjutkan perjalanan. Untungnya, jalur yang mereka lewati relatif lebih aman, karena sebagian besar jebakan di sana rupanya pernah dihancurkan secara paksa oleh kepala desa dan para tetua desa Cacap saat kabur dari zona terlarang. Tak lama kemudian, langkah Kinmu tiba-tiba berhenti. Di depan mereka berdiri reruntuhan pemukiman pertama di dalam zona terlarang. Desa kecil itu hanya memiliki 4 rumah sederhana, namun suasananya sangat sunyi dan menyeramkan. Peralatan dapur masih tertata rapi, seolah penghuninya baru pergi beberapa saat lalu. Tapi justru karena itulah, kesunyian di tempat tersebut terasa jauh lebih menyesakan. Di sudut desa, Kinmu menemukan 11 makam tanpa nama. Tidak ada batu nisan ataupun tulisan, hanya gundukan tanah sunyi yang menyimpan rahasia orang-orang yang telah lama mati di tempat itu. Raja Iblis Dutian memastikan area tersebut aman dari jebakan. Tapi justru karena terlalu sunyi, Kinmu malah merasa semakin gelisah. Saat masuk ke salah satu rumah, Kinmu langsung terpaku. Di dalamnya ada ayunan bayi, kuda kayu kecil, dan pakaian bayi yang tersusun rapi di atas tempat tidur, seolah semuanya dipersiapkan penuh kasih sayang. Namun yang benar-benar membuatnya membeku adalah satu detail kecil di pakaian itu. Di bagian dada baju bayi tersebut terdapat sulaman marga Kin. Marga yang sama persis dengan tulisan di liontin giok yang selalu dibawanya sejak kecil. Untuk menunjukkan bahwa dulu pernah ada pasangan suami istri yang hidup bahagia di tempat ini. Mereka pernah bermimpi membangun keluarga dan menunggu kelahiran anak mereka. Namun sekarang, semua itu cuma tersisa sebagai reruntuhan sunyi di tengah zona terlarang. Sementara Kinmu masih tenggelam dalam pikirannya, Raja Iblis Dutian mulai tidak sabaran dan terus mendesaknya pergi dari tempat sial tersebut. Kinmu akhirnya menenangkan emosinya lalu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke zona terlarang. 4 jam kemudian mereka menemukan reruntuhan kedua. Kali ini ukurannya jauh lebih besar. Sebuah kota kecil dengan ratusan rumah dan deretan makam panjang di luar gerbangnya. Di tengah kota itu, Kinmu menemukan bangunan bekas sekolah. Ia membayangkan bagaimana dulu tempat itu dipenuhi suara anak-anak yang belajar dan bermain. Hidup di bawah ancaman zona terlarang yang bisa membunuh mereka kapan saja. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah keheningan dan debu kematian. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka tiba di reruntuhan ketiga yang skalanya jauh lebih besar lagi.
Sebuah kota kuno terbentang di depan mereka, dipenuhi pecahan senjata roh raksasa yang berserakan di mana-mana. Aura dari benda-benda itu sangat mengerikan. Bahkan satu pecahan saja cukup untuk membuat seseorang jadi orang terkaya di Kekaisaran Yangkang. Namun di tempat ini, semua harta tersebut hanya dianggap sampah yang dibiarkan membusuk bersama waktu. Melihat semua itu, ekspresi Kinmu menjadi semakin serius. Ia mulai sadar kalau zona terlarang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Namun tiba-tiba, suara teriakan keras menggema dari tengah hutan. "Kita pasti mati! Dasar kakek tua! Kau bahkan membuat wanita tua ini jatuh cinta padanya hanya supaya mati bersama!" Teriak nenek Si penuh amarah. Di ujung hutan, mereka menyaksikan pemandangan yang benar-benar kacau. Si buta tampak berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Napasnya berat dan tubuhnya nyaris roboh. Sementara itu, Jagal sedang bertarung mati-matian di garis depan, mengayunkan pisaunya tanpa henti melawan kekuatan mengerikan yang terus berubah di sekitar mereka. Ruang tempat mereka berdiri seolah telah menjadi labirin dimensi yang tak stabil. 1 detik mereka berada di tengah hutan lebat, detik berikutnya berubah menjadi gurun panas yang membara. Sesaat kemudian, ombak raksasa muncul dari kehampaan, lalu hujan bintang jatuh menghantam dari langit. Setiap perubahan ruang memicu hukum pembatas surgawi yang berbeda, memaksa Jagal terus bertarung melawan kekuatan mematikan yang datang tanpa jeda. Dengan tubuh penuh luka, Jagal akhirnya berteriak marah kepada si buta dan nenek Si. "Pinggangku hampir patah lagi!" raungnya sambil terus menebas serangan yang datang. Meski situasinya mengerikan, Jagal masih sempat bercanda dengan nada tragis. Ia mengingatkan bahwa tubuh bagian bawahnya baru saja disambung kembali belum lama ini, sehingga jika terus dipaksa bertarung seperti itu, tubuhnya mungkin akan terbelah lagi tepat di depan mereka semua. Di tengah kekacauan itu, si buta yang sudah kehabisan tenaga mulai memohon agar nenek Si mengambil alih pertarungan. Namun suasana tiba-tiba berubah aneh ketika suara tua menyeramkan keluar dari mulut nenek Si. Itu adalah suara Li Tianxing. Kepribadian iblis yang tersegel di dalam tubuh nenek Si kembali muncul dan menawarkan diri untuk mengambil alih tubuhnya demi menghadapi bahaya di depan mereka. Mendengar suara itu, nenek Si langsung marah. Si buta dan Jagal saling bertukar pandang dengan ekspresi cemas. Mereka sadar kondisi nenek Si semakin memburuk. Benih iblis Li Tianxing mulai tumbuh semakin kuat dan selalu muncul saat mereka berada di ambang kematian. Jika terus dibiarkan, kesadaran asli nenek Si mungkin akan benar-benar lenyap suatu hari nanti. Namun sebelum mereka sempat menemukan jalan keluar, bahaya baru kembali datang. Ruang di sekitar tiba-tiba berputar seperti dadu raksasa milik para dewa. Ternyata zona terlarang memiliki 108 jenis pembatas surgawi yang terus berubah secara acak. Dan kali ini, nasib buruk memilih sisi langit bintang. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka lenyap. Mereka langsung terjebak di ruang hampa tak berbatas yang dipenuhi cahaya bintang. Tapi bintang-bintang itu ternyata bukan benda langit biasa. Semua cahaya tersebut adalah ribuan cermin surgawi mematikan. Suara dengungan keras memenuhi ruang kosong sebelum seluruh cermin itu memusatkan cahaya mereka menjadi satu laser raksasa yang langsung ditembakkan ke arah kelompok Jagal. Menghadapi serangan itu, Jagal langsung meraung dan mengeluarkan teknik pamungkasnya. Every cloud has a silver lining. Sabetan nenek Si akhirnya berteriak memanggil satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Si Tuli, cepat ke sini!" Di sisi lain, si Tuli ternyata juga sedang bertarung mati-matian. Dengan kuas surgawinya, ia terus melukis simbol dan dunia baru di udara, mencoba menciptakan realitas yang mampu melawan kekuatan ribuan cermin bintang tersebut. Setiap sapuan kuasnya membentuk gunung, sungai, hingga dinding langit untuk menahan serangan yang datang tanpa henti. Namun si buta hanya menghela napas pahit. Percuma memanggil si Tuli. Dia bahkan tidak bisa mendengar kita, katanya dengan nada getir. Dan benar saja, saat si Tuli mencoba terbang mencari posisi yang lebih aman, seberkas cahaya bintang tiba-tiba menghantam tubuhnya dengan telak. Tubuh tua itu langsung terpental jauh sebelum menghilang ke dalam lipatan ruang lain. Melihat keadaan yang semakin berbahaya, kepribadian Li Tianxing akhirnya kembali mengambil alih tubuh nenek Si. Aura iblis yang gelap langsung menyelimuti tubuhnya.
Dengan suara berat dan penuh tekanan, Li Tianxing menyuruh Jagal mundur untuk beristirahat. Lalu ia sendiri maju menghadapi perubahan ruang yang kacau tersebut. Begitu berada di garis depan, Li Tianxing segera mengedarkan buku besar iblis surgawi. Energi hitam pekat berputar di sekelilingnya saat ia mulai menganalisis formasi ruang yang terus berubah brutal di sekitar mereka. Barulah saat itu mereka sadar kalau bukan cuma mereka bertiga yang terjebak. Si Tuli, Malau, sampai si Pincang ternyata juga terseret ke dalam jebakan yang sama. Hanya saja, mereka terpisah di dimensi berbeda dalam satu sistem formasi raksasa. Awalnya Nemesi datang buat nolong yang lain, tapi malah ikut terjebak. Si Tuli juga bernasib sama saat mencoba memecahkan pembatas tersebut. Setelah mengamati lebih dalam, Li Tianxing akhirnya memahami betapa gilanya formasi ini. Zona terlarang punya 108 pembatas surgawi yang berubah terus seperti dadu raksasa. Masalahnya, inti pengendali formasi itu ternyata tidak berada di dalam ruang-ruang tersebut. Artinya, mereka seperti terjebak di permainan maut tanpa bisa menyentuh tombol pengendalinya sama sekali. Di tengah kekacauan itu, si buta perlahan berdiri dan mulai memakai mata pikirannya untuk membaca seluruh lipatan dimensi. Setelah menghitung dengan super rumit, akhirnya ia menemukan satu celah kecil. Formasi ini ternyata tidak sempurna. Kadang Malau dan si Pincang sempat muncul di ruang yang sama sepersekian detik. Itu berarti ada kesalahan kecil dalam perhitungan sang pencipta zona terlarang. Menurut si buta, dewa yang membuat formasi ini salah menghitung pecahan tingkat Sunsi, sehingga seiring waktu seluruh sistem perlahan akan melenceng dan akhirnya hancur sendiri. Mendengar itu, semua langsung melihat secercah harapan. Tapi harapan tersebut langsung hancur saat Li Tianxing bertanya, "Berapa lama lagi sampai formasi ini runtuh sendiri?" Si buta diam sejenak sebelum menjawab dengan wajah datar. 24.000 tahun. Suasana langsung hening. Dan sedetik kemudian, Jaga langsung ngamuk. Ia hampir saja membelah si buta karena merasa diberi harapan palsu. Buat mereka, bertahan hidup beberapa menit aja sudah seperti neraka. Menunggu 24.000 tahun jelas bukan solusi. Belum sempat mereka putus asa lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar dimensi maut itu. "Bocah, lihat itu. Tetua-tetuamu terjebak di dalam. Ada 6 orang di sana." Mendengar suara tersebut, semua tetua langsung tersentak. Mereka memang tidak bisa melihat siapa yang datang karena ruang di sekitar terus terdistorsi. Tapi hanya dari suara itu saja mereka langsung tahu. Kinmu akhirnya menemukan mereka. Ekspresi si buta langsung berubah panik. Dialah yang paling paham seberapa mengerikannya hukum ruang di tempat itu. Salah langkah sedikit saja, tubuh dan jiwa seseorang bisa langsung hancur. Tanpa ragu, ia langsung berteriak keras. "Jangan masuk!" Nada suaranya dipenuhi kepanikan sekaligus perintah. Karena bahkan para monster tua seperti mereka saja hampir mati di dalam jebakan itu, apalagi Kinmu yang kekuatannya masih jauh di bawah mereka. Ya mungkin cukup sekian saja dengan spoiler dari saya tentang Tales of Herding Gods episode 83. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.